Hidup adalah rasa sebenarnya. Jadi yang selama ini kita cari adalah rasa. Rasa mau makan, yang dicari kita adalah rasanya. Bukan nampak makanannya apa gitu ya, tapi rasanya seperti apa. Meskipun rasa itu tidak terlihat, tapi rasa ini menjadi sesuatu yang sebenarnya kita cari. Makanan enak, enaknya di mana ya? Nggak kelihatan itu ya. Makanan enak, enaknya di lidah, di tenggorokan, itu nggak kelihatan. Meskipun makanan itu yang paling enak, misalnya makan apa gitu, kita misalnya makan ayam goreng misalnya, kita bisa makan ayam goreng ya, itu kita katakan makan itu enak gitu, itu kan karena rasanya seperti itu. Tapi rasa enaknya misalnya tadi ayam goreng itu menjadi tidak enak ketika kita sudah kenyang seperti itu. Ternyata rasa yang kita ingini ya, makan ayam goreng ketika lapar itu menjadi tidak enak ketika kita sudah kenyang ya, itulah rasa yang bersifat fisik ya. Ada juga rasa itu kepenak gitu ya, di samping enak juga kepenak ya, uripe kepengin kepenak ya. Misalnya pengen turunnya kepenak, tidur kepenak sih di mana gitu ya, kita bertanya-tanya kepenak itu di mana supaya kita kepenak, itu kan kepenak itu kan rasa rasa kepenak seperti itu. Artinya kita misalnya tidur di spring bed, rasanya empuk gitu ya, tapi ternyata ada masanya juga ketika kita setiap hari tidur di spring bed ya, seharian atau bahkan 2 hari gitu, kita akan merasa sudah tidak enak lagi di spring bed. Ternyata ada batasnya juga rasa gitu ya. Atau kita kepengen kepenak misalnya naik kendaraan yang baru, yang bagus seperti itu, kemudian kita sudah punya, terus kita menikmati itu, tapi juga ada batasnya. Sewaktu-waktu kita juga sudah tidak merasa kepenak lagi. Jadi ternyata rasa yang bersifat fisik ternyata ada batasnya, karena ini biasanya berawal dari keinginan ya. Jadi pemenuhan keinginan berarti mencari rasa, hidup rumangsa berarti mencari rasa, dan keinginan tidak ada habisnya. Sudah punya sepeda, kepengen sepeda yang baru ya, sudah punya sepeda yang baru kepengen ganti motor, sudah punya motor kepengen motor yang lebih bagus, yang gede, sudah punya motor kepengen mobil, dan seterusnya seperti itu, sehingga muncul terus keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini tidak akan pernah selesai karena kita manusia yang mana penuh dengan keinginan-keinginan. Jadi orang-orang yang kita lihat misalnya mereka yang sudah memenuhi keinginan, mereka keinginannya akan bertambah lagi. Sudah punya ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen terus, kepengen. Jadi mereka juga kalau kita lihat kayak artis-artis, mereka sudah punya banyak keinginan ya, sudah terpenuhi dan sebagainya. Akhirnya mereka bosan karena keinginannya sudah terpenuhi, keinginannya bersifat fisik. Merasakan ya, rasa yang sudah mereka ingin itu sudah tercapai, sehingga akhirnya larinya kepada, kita temukan pada lari ke narkoba, ke rasa misalnya rasa enak dengan lawan jenis, akhirnya ke berzinahan dan sebagainya. Mereka mencari rasa sebenarnya, rasa yang berbeda. Jadi sebenarnya memang sejatining urip, sejatining rasa, sejatining menungsa. Artinya bahwa manusia itu mencari rasa. Cuma kadang-kadang rasa yang diingini rasa yang bersifat fisik atau jasmani, sehingga ada batasnya, ada waktunya seperti itu. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat sebagai manusia, ini kan manusia yang kompleks gitu ya, penuh dengan unsur-unsur macam-macam, ada jasmani, ada rohani. Dan sebenarnya yang kita cari bukan rasa yang bersifat fisik saja. Rasa yang bersifat fisik juga kita cari, tapi juga kita harus memahami bahwa rasa itu ada batasnya. Tetapi rasa itu hanya sampai rasa fisik kepada kesenangan, yang mana kesenangan itu bersifat sementara. Tidak ada orang yang senang terus gitu, pasti ada batasnya ya. Dan yang sebenarnya kita cari bukan hanya kesenangan ya, bukan kesenangan, tapi adalah ketenangan. Kesenangan itu bersifat fisik dan bersifat sementara, adapun ketenangan itu bersifat batin dan bersifat selamanya. Makanya Allah itu tidak melihat fisik kita, tidak melihat jasmani kita. Kalau Allah menilai sesuatu dari fisik jasmani kita, itu berarti Allah menilai ciptaan sendiri seperti itu.
Artinya di situ eh, kita akan merasa lah hati fisiknya kayak gini biasa atau ada kekurangan dan sebagainya. Berarti Allah melihatnya nanti kalau hanya melihat fisik berarti tidak adil. Ternyata dalam sebuah hadisnya itu Nabi Muhammad itu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian atau kepada fisik jasmani kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya di sini bahwa Allah juga tidak melihat dari fisik tapi dari hati, yang mana hati itu tersimpan rasa tenang, bukan sekedar rasa senang. Kalau orang itu tenang berarti dia sudah mencapai yang namanya rasa yang hakiki dalam hidupnya, dan rasa ini menjadikan seseorang akan menjalani kehidupan lebih menenangkan, lebih damai, dan bersifat batin atau bersifat hakiki atau bersifat selamanya. Berbeda dengan rasa yang bersifat fisik yang hanya itu bersifat sementara yang akan ada batasnya. Artinya kalau yang kita cari itu kesenangan, rasa yang kita cari senang-senang, itu berarti ada batasnya, ada masanya, dan sifatnya hanya sementara. Sementara adapun ketika yang kita cari adalah ketenangan, maka ketenangan itu akan masuk ke dalam jiwa, ke dalam batin, dan kesenangan bersumber dari makhluk karena jasmani kita, ekspresi wajah kita, ekspresi fisik kita, tapi ketenangan bersandar kepada Sang Kholik yang bersifat selamanya. Hidup kita sering risau, sering galau, sering tidak tenang karena yang kita kejar adalah rasa senang, bukan rasa tenang. Dan inilah kenapa agama kita yang Muslim itu diajarkan bahwa panggilan Allah nanti kepada orang-orang yang mereka itu telah merasakan yang disebut dengan rasa tenang. Maka di situ Allah berfirman dalam salah satu ayatnya itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan wahai jiwa-jiwa yang senang. Gitu. Karena senang itu sementara, tapi kalau tenang itu sampai hari kiamat. Maka ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Artinya bahwa yang kita cari itu adalah sebenarnya tenang, bukan hanya sekedar senang. Puncak dari rasa adalah jiwa yang tenang, dan tenang hanya didapatkan saat seseorang bersandar, menyandarkan hidupnya kepada Sang Kholik, bukan kepada makhluk. Kadang-kadang kita itu dikecewakan atau sering kecewa karena makhluk, karena manusia. Maka ada sebuah ungkapan hikmah yang bijak itu mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu akan merasa tenang dan bahagia ketika dia masih berharap kepada makhluk, kepada manusia. Karena kadang-kadang kita dikecewakan oleh harapan kita kepada manusia. Sementara kita kalau berharap kepada Sang Kholik, insya Allah kita akan mendapatkan rasa tenang, bukan sekedar rasa senang. Jadi tadi sejatining urip, sejatining rasa, sejatining menungsa. Jadi sejatinya manusia adalah ada pada rasa tenang. Itu yang kita cari selama ini. Punya uang, tenang. Tidak punya uang, ya tenang saja gitu ya. Karena Allah yang menjamin rezeki, Allah yang menjamin segalanya. Tidak ada khawatir besok mau makan apa, besok mau jadi seperti apa, dan sebagainya. Karena yang kita cari adalah tenang. Nah, tenang itu karena kita yakin
dan punya iman, yang mana iman itu akan melahirkan rasa tenang. Ini nggak kelihatan, sesuatu yang nggak kelihatan. Iman nggak kelihatan, tenang, rasa tenang juga nggak kelihatan. Tapi ini yang menentukan kualitas hidup kita. Laksana bangunan meskipun nggak kelihatan ya, bangunan itu yang nggak kelihatan justru yang menentukan. Pondasilah itu iman. Pondasilah itu yang menjadikan rasa tenang. Tidak kelihatan, tidak nampak, tapi itu menguatkan sebuah bangunan. Seperti pohon itu yang menguatkan adalah akarnya. Tidak nampak, tidak kelihatan, tapi itu yang menguatkan pohon itu bisa berdiri kokoh. Begitu juga kita manusia, kita akan kuat hidup kita dengan berbagai macam tantangan, rintangan, dan masalah yang kita hadapi ketika ada iman yang melahirkan rasa tenang. Jadi yaitu bersandar kepada Sang Kholik atau bersandar kepada Allah. Ini merupakan esensi dalam hidup. Tidak kelihatan tapi yang menentukan. Rasa tidak kelihatan tapi yang menentukan. Rasa tidak bisa dilihat oleh mata, tapi itu yang menjadi penentu kehidupan kita. Dan kalau kita mengelola rasa ini, kita akan belajar bersama insya Allah tentang rasa ya, rumangsa, merasa. Artinya adalah sadar diri, menyadari tentang diri. Hakikat kita sebagai manusia, sebagai orang yang dilahirkan di muka bumi ini, sebenarnya untuk apa kita lahir ke sini, dan kita mau bagaimana supaya bisa menjalani hidup ini. Nah, kita insya Allah akan bahas materi-materi ini untuk kita sama-sama belajar bersama supaya dalam kehidupan ini kita akan sampai kepada rasa tenang. Saya pun di sini akan belajar yang mengulang pelajaran yang sudah pernah saya pernah pelajari, dan juga tentang pengalaman kehidupan yang mungkin nanti kita saling berbagi di sini. Mungkin sharing nanti di sini kita bisa ngobrol terkait dengan ini supaya kita semakin dewasa. Karena dewasa bukan ditentukan oleh usia tapi dari kematangan kita dalam merasa. Jadi bagaimana kita mengelola rasa kita. Dan untuk pembahasan ya, materi tentang rumangsa atau merasa ini, saya akan mencoba untuk membagi ya, dalam bagian-bagian kecil ya, supaya nanti setiap pertemuan kita ada hal yang mungkin kita bisa dapatkan seperti itu. Baik para pendengar radio di FM, alhamdulillah ini sebagai permulaan, sebagai pengantar terkait dengan mengelola rasa itu ya. Artinya rumangsa, kita sebagai manusia sejatinya adalah kita sedang mencari rasa. Yang kita kejar adalah rasa. Sejatining urip, sejatining rasa, dan sejatining menungsa. Rasa tidak kelihatan tapi sangat menentukan kualitas kehidupan kita.